Pagi itu, udara Tokyo terasa berbeda. Bukan karena musim gugur yang mulai menggigit, tapi karena teriakan massa yang menggema dari kejauhan. Dari balik jendela kereta Junior Saikyo Line yang ditumpangi Raka, spanduk-spanduk besar terlihat berderet di jalan utama. Tulisan-tulisan berbahasa Jepang itu keras dan menusuk. Stop imigran! Jepang untuk orang Jepang! Kereta melambat. Polisi berseragam hitam berjaga di hampir setiap sudut. Helikopter berputar rendah di langit Tokyo. Hari itu, negeri Sakura sedang bergolak. Sudah berminggu-minggu Jepang dilanda protes imigran terbesar dalam 2 dekade terakhir. Ribuan warga turun ke jalan, marah, frustasi, dan menuntut pemerintah menghentikan arus pekerja asing. Krisis ekonomi pasca pandemi, kenaikan harga hidup, serta isu kriminalitas, semuanya diarahkan pada satu kambing hitam, imigran. Raka tahu betul, dalam situasi seperti ini, wajahnya bisa dianggap masalah. Di panti jompo tempat ia bekerja, suasana juga berubah. Beberapa staf asing dari negara lain mulai gelisah. Ada yang menerima email pemutusan kontrak. Ada pula yang dipanggil manajemen dan diminta bersiap jika kebijakan berubah. Bisik-bisik itu menyebar cepat, menciptakan ketakutan yang nyata. Namun yang membuat Raka heran, namanya tak pernah dipanggil. Suatu sore, saat televisi di ruang istirahat menayangkan siaran langsung demonstrasi besar di Shinjuku, Raka duduk terdiam. Ribuan orang memenuhi jalan. Orator berteriak lantang. Polisi membentuk barikade. Judul berita di layar membuat dadanya sesak. Pemerintah Jepang tertekan, diminta tinjau ulang seluruh pekerja asing. Semua, gumam Raka pelan. Di tengah kecemasan itu, kepala panti jompo, Yamamoto-san, justru mendekatinya. Dengan wajah serius, pria berusia 60-an itu berkata pelan namun tegas. Raka, apapun yang terjadi di luar sana, kamu tetap bekerja seperti biasa. Kami membutuhkanmu. Kalimat sederhana itu menghantam perasaan Raka. Di saat imigran lain dipertanyakan keberadaannya, ia justru diminta bertahan. Hari-hari berikutnya, protes semakin brutal. Beberapa kota besar seperti Osaka, Nagoya, dan Yokohama ikut bergolak. Media Jepang mulai menggunakan kata kacau dan darurat sosial. Tekanan politik meningkat. Oposisi menyerang pemerintah. Parlemen dipaksa membahas ulang kebijakan imigrasi. Namun di balik layar kekacauan itu, sebuah fakta mulai mencuat, pelan tapi pasti. Di rumah sakit, panti lansia, galangan kapal, hingga pertanian, banyak manajer Jepang mulai angkat bicara. Jika pekerja asing benar-benar disingkirkan, Jepang akan lumpuh. Dan di antara semua pekerja asing itu, satu kelompok disebut berulang kali dengan nada berbeda. Tenaga kerja Indonesia. Raka belum menyadarinya sepenuhnya. Ia masih membersihkan kamar lansia, menyuapi makan, dan menemani pasien demensia berbicara dengan senyum sabar, tanpa tahu bahwa di luar sana, namanya, bangsanya, dan keberadaannya sedang diperbincangkan di tingkat nasional. Hari Senin pagi, seluruh staf asing dipanggil manajemen. Ruangan rapat terasa dingin meski pemanas menyala. Beberapa pekerja dari Asia Selatan dan Eropa Timur duduk dengan wajah tegang. Di depan, Yamamoto-san berdiri bersama perwakilan perusahaan pengelola fasilitas lansia. Kami mendapat instruksi baru dari kantor pusat, ujar Yamamoto dengan nada hati-hati. Seluruh tenaga kerja asing akan dievaluasi ulang. Kata evaluasi itu jatuh seperti palu. Satu persatu nama dipanggil. Kontrak diperiksa. Visa ditanyakan. Ada yang langsung diminta menandatangani dokumen pengakhiran kerja sementara. Beberapa wajah terlihat pucat. Ada yang menunduk, ada yang marah, ada yang nyaris menangis. Raka menunggu. Menit demi menit berlalu. Namanya tak juga disebut. Saat rapat hampir selesai, Raka memberanikan diri bertanya, Yamamoto-san, bagaimana dengan saya? Ruangan mendadak hening. Yamamoto menatap Raka lama, lalu berkata tegas. Raka, kamu tidak termasuk dalam daftar evaluasi bermasalah. Kalimat itu mengejutkan semua orang. Beberapa staf asing menoleh ke arah Raka. Ada rasa iri, bingung, bahkan tidak percaya. Kenapa dia berbeda? Jawabannya perlahan terungkap beberapa hari kemudian. Di televisi nasional Jepang, sebuah laporan khusus ditayangkan. Media besar mulai memisahkan istilah imigran bermasalah dan pekerja esensial. Dalam laporan itu, sektor lansia, kesehatan, perikanan, dan manufaktur disebut berada di ambang krisis. Seorang pengusaha lansia dari Tokyo berkata di depan kamera, bukan semua imigran yang jadi masalah. Tanpa pekerja Indonesia, panti jompo kami sudah tutup. Nama Indonesia disebut jelas. Di panti Sakura no Ai,
Para lansia justru terlihat gelisah melihat berita protes. Salah satu pasien Raka, Nenek Fujita, memegang tangannya erat. "Jangan pergi," katanya lirih. "Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawat kami?" Kalimat sederhana itu menusuk hati Raka. Di luar sana, ribuan orang berteriak menolak imigran. Namun di dalam panti ini, seorang lansia Jepang justru takut kehilangan seorang TKI. Kontradiksi itu makin nyata ketika sebuah surat resmi dari Asosiasi Panti Lansia Jepang beredar. Isinya jelas, meminta pemerintah mengecualikan pekerja Indonesia dari pembatasan ketat. Alasannya bukan basa-basi. Dalam surat itu tertulis bahwa pekerja Indonesia dinilai cepat beradaptasi dengan budaya Jepang, jarang terlibat konflik, disiplin tinggi, dan memiliki empati kuat terhadap lansia. Hal-hal yang, menurut mereka, tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Raka membaca terjemahan berita itu dengan tangan bergetar. Ia teringat ayahnya di Indramayu yang dulu berkata, "Kalau kamu kerja di luar negeri, jaga sikap. Bukan cuma nama kamu, tapi nama Indonesia." Baru sekarang Raka benar-benar mengerti makna kalimat itu. Sementara itu, di jalanan Tokyo, protes justru makin panas. Beberapa kelompok ekstrim mulai menyasar kawasan tempat tinggal pekerja asing. Polisi meningkatkan patroli. Raka diminta tidak pulang terlalu malam. Namun anehnya, rasa takut itu bercampur dengan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi sekadar pekerja asing. Ia adalah tenaga yang dipertahankan. Di tengah tekanan publik dan amarah massa, Jepang mulai menyadari satu kenyataan pahit. Mereka bisa menolak banyak imigran, tetapi mereka tidak siap kehilangan TKI Indonesia. Dan badai ini belum berakhir. Karena semakin tinggi pengakuan itu, semakin besar pula tekanan politik yang akan datang. Jika protes di jalanan Tokyo masih dipenuhi teriakan penolakan, maka di balik pintu-pintu kantor dan ruang rapat Jepang, nada yang terdengar justru kepanikan. Hari itu, Raka Pratama melihat sesuatu yang tak biasa di panti Jompo Sakura no Ai, Saitama. Beberapa kamar lansia kosong. Bukan karena pasien pulang, melainkan karena kekurangan perawat. 2 staf asing dari negara lain sudah tak masuk kerja sejak pekan lalu. Kontrak mereka diputus. Tidak ada pengganti. "Kalau kondisi ini berlanjut, kita tidak bisa beroperasi penuh," ujar supervisor dengan wajah tegang. Ini bukan hanya terjadi di Saitama. Media Jepang mulai merilis data yang selama ini disembunyikan di balik kalimat diplomatis. Judul-judul berita berubah drastis. Krisis tenaga kerja mengancam Jepang. Sektor lansia diambang kolaps. Siapa yang akan merawat orang tua Jepang? Dalam laporan NHK, disebutkan bahwa lebih dari 30% tenaga kerja di panti lansia Jepang adalah pekerja asing, dan dari jumlah itu, Indonesia menempati posisi kunci. Bukan opini. Data resmi. Seorang analis ketenagakerjaan Jepang berkata lugas di televisi nasional. Jika pekerja Indonesia ditarik atau pergi, dampaknya tidak bisa ditambal dalam waktu singkat. Jepang akan lumpuh di sektor vital. Kalimat itu menyebar luas. Dan kemarahan publik pun mulai terbelah. Di satu sisi, kelompok penolak imigran makin keras. Di sisi lain, muncul suara baru, siapa sebenarnya yang sedang diserang? Raka merasakan dampaknya langsung. Jam kerjanya bertambah. Beban tanggung jawabnya meningkat. Namun bersamaan dengan itu, perlakuan manajemen berubah total. Ia tidak lagi dipanggil pekerja asing, tapi staf inti. Di ruang makan staf, Yamamoto-san berbicara tanpa basa-basi. "Kami sudah melapor ke Asosiasi Nasional. Jika pemerintah memaksakan kebijakan keras, panti ini bisa tutup." Raka terdiam. Ia tak pernah membayangkan keberadaannya bisa menentukan hidup mati sebuah fasilitas di Jepang. Sementara itu, kamera media mulai masuk ke lapangan. Wartawan meliput panti lansia, rumah sakit, galangan kapal, dan pertanian. Dan di hampir semua lokasi, wajah yang sama sering muncul, pekerja Indonesia. Dalam satu tayangan dokumenter, seorang direktur rumah sakit di Tokyo berkata dengan nada getir, "Orang Jepang tidak mau lagi bekerja di sektor ini. Kalau bukan orang Indonesia, siapa?" Pertanyaan itu menggema ke seluruh negeri. Ironisnya, di saat sebagian masyarakat berteriak, "Jepang untuk Jepang," realitas justru menunjukkan, Jepang sedang bertahan karena orang asing. Dan lebih spesifik lagi, karena TKI Indonesia. Raka mulai merasakan tekanan baru. Bukan lagi takut dipulangkan, melainkan takut tak mampu memenuhi ekspektasi yang semakin tinggi. Setiap kesalahan kecil terasa besar. Setiap kelelahan harus ditahan. Namun di sela-sela itu, ia menerima pesan dari ibunya di Indramayu. "Bapak lihat berita. Orang Indonesia disebut-sebut di TV Jepang."
Raka membaca pesan itu lama. Matanya panas. Di tengah negeri asing yang sedang bergejolak, untuk pertama kalinya ia merasa kehadirannya diakui secara terbuka. Tapi pengakuan itu membawa konsekuensi. Semakin jelas peran TKI Indonesia, semakin besar pula tekanan politik yang diarahkan ke pemerintah Jepang. Pertanyaannya bukan lagi apakah imigran dibutuhkan, melainkan imigran mana yang harus dipertahankan. Dan jawabannya mulai mengerucut pada satu nama, Indonesia. Narasi ini belum mencapai puncaknya. Karena ketika fakta tak bisa lagi dibantah, keputusan politik besar akan segera diambil. Dan itu akan mengubah nasib Raka dan ribuan TKI lainnya. Gedung National Diet Building di Tokyo pagi itu dijaga ketat. Pagar besi dipasang berlapis. Polisi anti huru-hara bersiaga. Di luar, massa kembali berkumpul, membawa bendera, spanduk, dan amarah yang belum padam. Namun kali ini, perdebatan paling panas tidak terjadi di jalanan. Ia terjadi di dalam parlemen Jepang. Raka Pratama mengetahuinya dari siaran langsung televisi di ruang staf Panti Jompo Sakura no Ai. Para politisi berdiri, saling memotong, suara meninggi. Kamera menyorot wajah-wajah tegang. Isu yang dibahas satu, masa depan pekerja asing di Jepang. Seorang anggota parlemen oposisi berteriak lantang. Rakyat kita marah, imigran harus dibatasi. Tepuk tangan terdengar dari sebagian ruangan. Namun kemudian, seorang legislator senior dari partai pemerintah berdiri. Suaranya lebih tenang, tapi kalimatnya menghantam keras. Kalau semua pekerja asing dipukul rata, siapa yang akan merawat orang tua kita? Siapa yang akan menjaga industri tetap hidup? Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Tenaga kerja Indonesia tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ruangan mendadak riuh. Nama Indonesia disebut berulang kali dalam sidang itu. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penyelamat sistem yang rapuh. Media Jepang langsung menangkap momen itu. Breaking news muncul di layar. Parlemen Jepang bahas perlakuan khusus untuk pekerja Indonesia. Di luar gedung, massa bereaksi keras. Sebagian marah, sebagian bingung. Kenapa Indonesia? Jawabannya dipaparkan satu persatu oleh kementerian terkait. Data ditampilkan secara terbuka. Tingkat pelanggaran rendah, masa kerja panjang, stabilitas tinggi, dan kontribusi nyata di sektor kritis. Ini bukan lagi soal simpati. Ini soal ketergantungan. Di Saitama, manajemen Panti Jompo memanggil Raka dan beberapa staf Indonesia lainnya. Wajah Yamamoto-san terlihat letih, tapi suaranya tegas. Pemerintah sedang menyusun kebijakan baru. Untuk pekerja Indonesia, statusnya akan berbeda. Raka menahan napas. Berbeda berarti dua hal. Bisa dilindungi, atau justru dibatasi secara khusus. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketidakpastian. Protes di jalan belum reda. Tekanan publik terus meningkat. Namun di saat yang sama, Kedutaan Besar Indonesia ikut bergerak. Pertemuan bilateral dipercepat. Jalur diplomatik dipakai maksimal. Media Jepang menyoroti sikap tegas Indonesia. TKI bukan buruh murah, tapi mitra kerja. Bagi Raka, semua itu terasa surreal. Ia masih menyuapi lansia, masih membersihkan kamar, masih pulang dengan tubuh lelah. Namun kini, setiap langkahnya seakan memiliki bobot politik. Suatu malam, Nenek Fujita menatapnya lama lalu berkata pelan, "Kalau kamu pergi, Jepang akan kehilangan lebih dari yang kami kira." Kalimat itu lebih jujur dari semua pidato politik. Di tengah kegaduhan nasional, satu fakta tak terbantahkan mulai diterima publik Jepang. Mereka bisa memperdebatkan imigrasi sepanjang hari. Tapi mereka tak siap kehilangan orang-orang seperti Raka. Keputusan besar sedang dirumuskan. Dan apapun hasilnya, satu hal sudah pasti. TKI Indonesia bukan lagi sekadar pekerja asing. Mereka telah menjadi isu nasional Jepang. Dan ketika negara sebesar Jepang mengakui ketergantungannya, dunia pun mulai memperhatikan. Keputusan itu akhirnya diumumkan pada pagi yang dingin di Tokyo. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada perayaan. Hanya satu pernyataan resmi pemerintah Jepang yang langsung mengubah arah sejarah tenaga kerja asing di negeri Sakura. Dalam konferensi pers singkat, juru bicara kabinet menyampaikan kalimat yang kemudian dikutip hampir semua media nasional. Pekerja Indonesia merupakan bagian penting dari stabilitas sosial dan ekonomi Jepang. Bagi Raka Pratama, kalimat itu terasa tidak nyata. Ia mendengarnya dari radio kecil di ruang ganti Panti Jompo Sakura no Ai, Saitama. Tangannya terhenti saat mengancingkan seragam. 3 tahun bekerja dalam diam, kini bangsanya disebut secara terbuka oleh negara tempat ia mencari nafkah. Kebijakan baru itu tidak secara eksplisit menyingkirkan imigran lain. Namun garisnya jelas.
Pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan kontrak, kemudahan perpanjangan izin tinggal, dan status prioritas di sektor vital. Ini bukan hadiah. Ini pengakuan atas kenyataan pahit. Jepang tak bisa berjalan sendiri. Di jalanan, protes memang belum sepenuhnya hilang. Masih ada suara penolakan. Namun nadanya berubah. Lebih lelah. Lebih defensif. Karena fakta sudah telanjur tersaji di layar televisi, di laporan parlemen, dan di kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Panti jompo tetap buka karena orang seperti Raka. Rumah sakit tetap beroperasi. Industri tetap bernapas. Dan publik mulai menyadari. Yang mereka tolak bukanlah ancaman, melainkan ketakutan mereka sendiri. Suatu sore, Raka duduk menemani nenek Fujita di taman kecil panti. Daun gugur berjatuhan. Wanita tua itu tersenyum lalu berkata, "Kalian datang sebagai orang asing, tapi tinggal sebagai keluarga." Raka menunduk. Dadanya sesak. Di Indramayu, ayahnya menelepon dengan suara bergetar. Tetangga nonton berita. Mereka bangga, K.A. Kalimat sederhana itu lebih berat dari semua pidato pejabat. Raka sadar, kisah ini bukan hanya tentang dirinya. Ia tentang ribuan TKI Indonesia yang bekerja tanpa sorotan, tanpa panggung, tanpa pujian. Mereka tidak turun ke jalan. Mereka tidak berteriak. Mereka bekerja. Dan ketika Jepang hampir jatuh oleh krisisnya sendiri, orang-orang itulah yang menopang dari bawah. Negeri Sakura boleh saja bergejolak. Politik boleh berubah. Sentimen bisa naik turun. Namun satu pelajaran kini tercatat jelas. Nilai manusia tidak ditentukan oleh asal negaranya, melainkan oleh kontribusinya. TKI Indonesia telah membuktikan itu. Bukan dengan slogan. Bukan dengan amarah. Tapi dengan kerja nyata. Dan di tengah dunia yang semakin curiga pada perbedaan, kisah ini berdiri sebagai pengingat keras. Tangan menunjuk kanan Indonesia tidak sekadar mengirim tenaga kerja. Indonesia mengirim kepercayaan. Dan Jepang memilih untuk mengakuinya.